Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada seluruh keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik yang saya hormati, beserta semua pemirsa dimanapun berada yang sedang mengikuti ngaji Ramadan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan ngaji bareng yang diselenggarakan setiap bulan Ramadan oleh podcast Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membaca kitab Minahus Saniyah yang dikarang oleh Sayyid Abdul Wahab Asy'arani dengan tema larangan berlaku zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala. Qala berkata Sayyidi Ali Al-Khawas, Tuanku Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Madzalimul ibadi ala salasati aqsamin. Madzalimul ibad, kezaliman terhadap hamba, ala salasati aqsamin, terbagi atas 3 bagian atau 3 jenis. Qismun yata'allaku bin nufusi. Qismun, jenis yang pertama, yata'allaku adalah yang berkaitan bin nufusi dengan jiwa. Wa qismun, adapun jenis yang kedua, yata'allaku bil amwal, adalah yang berkaitan dengan harta. Wa qismun, dan jenis yang ketiga, yata'allaku bil a'rad, yaitu yang berkaitan dengan harga diri. Jadi kezaliman terhadap hamba atau penganiayaan terhadap orang lain itu dibagi menjadi 3 jenis. Ini menurut Sayyid Ali Al-Khawas. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan jiwa. Kemudian jenis yang kedua adalah kezaliman yang berkaitan dengan harta. Dan yang ketiga adalah kezaliman atau penganiayaan kepada orang lain yang berkaitan dengan harga diri. Kita lanjut. Fa'amman nufusu, adapun kezaliman hamba yang berkaitan dengan jiwa, falaha ahkamun adidatun, ialah yang memiliki hukum-hukum yang banyak. Fi mithli qadlil amdi wal khoto'i, contohnya seperti membunuh dengan disengaja, wal khoto'i, dan yang tidak disengaja atau karena kesalahan. Wa wujubil qawadi,
dan kewajiban kisos, waddiyati dan diat, wal kafaroti dan penebus kafar, wa ghairi dzalika dan selain itu, mimma huwa madhkurun fi kutubil fiqhi, mimma dari apa-apa, huwa madhkurun yang disebutkan, fi kutubil fiqhi di dalam kitab-kitab fikih. Jadi untuk kezaliman atau penganiayaan terhadap seseorang yang berkaitan dengan jiwa, itu contohnya adalah melakukan pembunuhan. Nah, untuk melakukan pembunuhan ini ada hukumnya, yaitu kisos, diyat dan kafarot, yang mana ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian yang kedua, wa ammal amwalu, wa amma adapun kezaliman kepada orang lain yang terkait al-amwal, yang terkait dengan harta, fa innahu la budda min raddiha ilal mazlumi aw warithihi. Fa innahu la budda, maka sesungguhnya wajib, min raddiha untuk mengembalikan harta tersebut, ilal mazlumi kepada pihak yang terzalimi atau kepada pihak yang dirugikan, awarithihi atau kepada ahli warisnya. Wa in ta'dzar dzalika lam yabqa ghairu tasadduqi biha an sahibiha ala madhhabi man yara dzalika. Wa in ta'dzar dzalika, kalau kesulitan untuk mengembalikan yang dizalimi atau yang dianiaya atau yang dirugikan tadi tidak ada, tidak tersisa, lam yabqa ghairu tasadduqi biha an sahibiha, ya, maka bersedekah atau menggantikan atas nama orang-orang yang dirugikan. Ala madhabi man yara dzalika, sesuai dengan madhab yang berpendapat tentang itu. Fa'in ajuza an raddil mazalimi falyastakthir minal hasanati allati wafa minhal ghurama indal mizani. Fa'in ajuza, maka jika kesulitan juga, an raddil mazalimi, untuk mengembalikan kepada orang-orang yang dizalimi atau orang-orang yang dirugikan tadi, falyastakthir, maka hendaklah memperbanyak istighfar, minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan, allati wafa minhal ghurama, yang bisa mencukupi atau yang bisa memenuhi kepada orang yang teraniaya atau kepada orang yang dirugikan tadi. Indal mizan, ketika ditimbang amal ibadah kita. Wa illa falyata'ahab litahmila asqalal mazlumi wa auzarahu yaumal qiyamati, kama warada fis sahih anna man kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi wa u'tiyal mazluma wa man lam yakun lahu hasanatun turiha alaihi min sayyiatil mazlumi wa kutiba lahu kitabun ilan nar. Wa illa, dan jika tidak bisa semuanya, ya, mulai dari mengembalikan kepada orang yang kita aniaya atau kepada keluarganya tidak bisa,
kemudian dengan bersedekah atas nama orang yang kita zalimi atau atas nama orang yang dari keluarga yang kita zalimi juga tidak bisa. Kemudian memperbanyak kebaikan-kebaikan juga tidak bisa. Maka apa? Falyata'ahab, maka bersiap-siaplah litahmila athqalal mazlum, untuk menanggung beban dari orang yang dirugikan tadi. Wa auzarahu, dan dosanya orang-orang yang dirugikan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kama warada fis sahih, sebagaimana ada di dalam kitab sahih, hadis sahih, annaman, bahwa sesungguhnya orang kanat lahu hasanatun, dia mempunyai kebaikan-kebaikan. Annaman kanat lahu hasanatun, bahwa sesungguhnya orang yang ada yang mempunyai kebaikan-kebaikan, ukhidha min hasanatihi, diambillah dari kebaikan-kebaikannya tadi, wa u'tiyal mazlum, maka diberikan kebaikan-kebaikan tadi kepada orang-orang yang dirugikan. Ya. Jadi kalau kita mempunyai kebaikan, maka kebaikan kita itu nanti akan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi atau yang pernah kita rugikan dalam hal harta tadi. Wa kutibalahu kitabun ilan nar, dan dituliskan untuk masuk neraka. Selanjutnya dia menjadi ahli neraka. Ya. Untuk paragraf yang pertama dan kedua ini saya jelaskan lagi bahwa penganiayaan terhadap orang lain itu ada 3 macam. Yang pertama adalah terkait dengan jiwa yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya adalah membunuh seseorang dengan disengaja ataupun dengan ketidaksengajaan karena kesalahan mungkin. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan harta. Maka kalau sudah menzalimi orang kaitannya dengan harta, misalnya kita mengambil harta orang lain, maka harus mengembalikan harta itu kepada orang yang dirugikan atau kepada ahli warisnya. Ya. Nah, jika tidak menemukan orang yang kita zalimi tadi secara finansial, ya, kita nggak menemukan kepada orang yang kita ambil tadi hartanya, maka hendaklah kita bersedekah atas nama orang yang kita rugikan tadi, ya, atau bersedekah atas nama keluarga orang yang kita rugikan tersebut. Nah, kalau keduanya tidak bisa, maka haruslah memperbanyak dengan kebaikan-kebaikan. Nah, semoga dengan kebaikan ini bisa menutupi kepada orang yang dirugikan nanti saat ditimbang. Nah, kemudian kalau tiga-tiganya tidak bisa, ya, mengembalikan tidak bisa, kemudian bersedekah atas nama orang yang kita rugikan tidak bisa, kemudian memperbanyak kebaikan juga nggak bisa, maka harus bersiap-siap untuk menanggung dosa-dosa pada hari kiamat, ya, karena telah menzalimi atau telah menganiaya dalam hal harta. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu hadis, ya, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, kata Rasul, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Nah, maka sahabat itu menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai harta. Lalu Rasulullah bersabda atau menjawab bahwa orang yang dikatakan orang yang bangkrut bukan itu, tetapi apa? Tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa,
dia bawa pahala sodako, bawa pahala haji, tapi dia juga menuduh orang lain, memaki orang lain, menyakiti orang lain, menghibah orang lain, menghibah ya, menceritakan jeleknya orang lain, menumpahkan darah orang lain, menzalimi orang lain, makan harta orang lain. Maka diambillah nanti kebaikan-kebaikan dia sebagai ganti dulu dia pernah menzalimi atau menyakiti atau merugikan orang lain. Ini hadis Nabi. Nah, ketika kebaikannya orang itu sudah habis misalnya, sementara orang yang kita zalimi itu masih komplain, ya, yang komplain masih banyak. Dulu dia menyakiti saya misalnya, dulu dia pernah menuduh saya, menghibah saya, memakan harta saya misalnya, nggak terima, masih banyak yang komplain. Maka apa? Maka dosanya akan diambil dan dilemparkan pada dia. Maksudnya dosa-dosa orang yang kita zalimi, dosa-dosa orang yang kita sakiti, dosa-dosa orang yang kita aniaya, itu akan dilemparkan ke kita, ya, ke orang yang menzalimi tadi. Kemudian apa? Dia pun menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ya. Kemudian saya lanjutkan untuk yang berikutnya, yang ketiga. Wa ammal a'radu. Adapun penganiayaan yang berkaitan dengan harga diri, faqad dzakara ba'du muhaqqiqil a'immati fiha tafsilan hasanan la'allahu ahwatul wujuhu fi hadzal babi. Faqad dzakara, maka menyebutkan siapa ba'du muhaqqiqil a'immati, sebagian para imam-imam yang ahli hakikat, fiha tafsilan hasanan, la'allahu akhwatul wujuh fi hadzal babi, yang di dalamnya ada penjelasan yang bagus tentang tentang harga diri. La'allahu akhwatul wujuh fi hadzal bab, semoga penjelasan ini merupakan pendapat yang paling hati-hati pada bab ini. Wa huwa, yaitu anna tilkal mazlamata, bahwa sesungguhnya kezaliman itu, ingkanat ghibatan au namimatan, jika kezaliman tersebut berbentuk ghibah atau namimah, fala yakhlul amru fiha min ahadi halaini, maka tidak sepi atau tidak jauh dari perkara itu, min ahadin halaini, dari dua hal. Imma antakuna qad balagot al-mazluma aw lam tablughu, baik itu sudah sampai ghibah tersebut al-mazluma kepada orang-orang yang dighibah, aw lam tablughu, atau ghibah itu tidak sampai kepada orang yang dighibah. Fa in balagot, maka jika sudah sampai, ta'ayyanat tahallulu minha, jelaslah minta dihalalkan dari ghibah itu. Wa illam tablughu kana tablighuha lahu adan jadidan fayurisu minal haqdi wan qita'il mawaddati wa nahwi dzalika. Wa illam tablughu, maka jika ghibah tersebut
belum sampai kepada orang yang diriba, kana tablighuha, maka menyampaikan permohonan maaf lahu kepada orang yang kita riba adzan jadidan, malah justru sangat menyakitkan. Fayurithu minal haqdi, maka hanya menghasilkan kedengkian, wan qita'il mawaddati, dan terputusnya kasih sayang, wa nahwi dzalika, dan semacam itu. Ma huwa as'abu, di mana itu lebih susah, mintil kal madlamah, bahkan dari kezaliman itu sendiri. Faktoriku, maka jalannya, fi dzalika, dari hal riba tersebut yang seperti itu, kasratul istighfar, adalah memperbanyak istighfar. Lahu, bagi orang yang diriba, duna tablighihi, tanpa menyampaikan materi ribanya itu, wa talaba tahalluli minhu, dan tanpa minta dihalalkan dari dia. Nah, ini para ahli hakikat atau para imam yang sudah ahli hakikat merinci bahwa jika riba atau namimah itu ada dua hal yang perlu dipisahkan. Yang pertama, riba sudah sampai kepada orang yang kita ribai. Nah, maka ini tidak ada cara lain selain kita harus meminta maaf atau minta dihalalkan dari orang-orang yang kita ribah tersebut. Nah, karena ribanya ini sudah sampai kepada orang yang kita ribah. Misalnya kita menceritakan kejelekan orang lain. Nah, orang itu sudah taunya dari mana? Ya mungkin dari orang lain yang menceritakan. Ya. Nah, kalau sudah sampai kepada orang yang kita riba, maka kita harus minta dihalalkan, minta maaf seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah riba yang belum sampai kepada orang yang kita riba. Maka hal ini tidak boleh disampaikan. Artinya kita tidak usah menyampaikan apa yang sudah pernah kita ribakan kepada orang tersebut. Sebab nanti akan malah menjadi sangat menyakitkan. Ya, misalnya seperti ini. Mohon maaf ya, tadi aku riba kamu. Saya bilang kamu ini seperti ini, kamu jahat, kamu misalnya kalau bulan puasa nggak pernah puasa, kemudian kamu pelit dan lain sebagainya. Nah, maka orang tersebut kadang-kadang justru marah, ya. Kenapa harus disampaikan kepada saya? Itu justru malah menyakitkan. Malah seperti ini, bisa-bisa. Oh, ternyata kamu di belakang saya sering menggunjing saya, sering menghibah saya. Akhirnya dia tidak mau untuk memperpanjang pertemanan misalnya, atau tidak mau bersilaturahim lagi, ya, tidak mau bersahabat. Kalau saudara ya tidak mau bersaudara lagi. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi menyampaikan materi riba itu lebih berbahaya daripada riba itu sendiri. Jadi nggak usah disampaikan. Kalau orang yang kita riba itu sudah atau tidak dengar, maka tidak perlu kita sampaikan kepada dia lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Summa la yakhfa 'alaika ya akhi anna minadz-dzunubi ma yashtabihu amruhu min jihati kaunihi min madzalimin nafsi aw madzalimil ibad wa kazzina wal liwat masalan. Summa la yakhfa, kemudian hendaklah menjadi jelas, alaika, kepadamu, ya akhi, wahai saudaraku, anna minadz-dzunubi,
bahwa sesungguhnya di antara dosa-dosa ma yashtabihu, apa-apa yang menyerupai, amruhu min jihati kaunihi, yaitu keberadaan sesuatu itu, min madzalimin nafsi, yang termasuk kepada menganiaya kepada diri sendiri, au madzalimil ibad, atau zalim menganiaya kepada orang lain. Wakaz zina, seperti zina, wal liwati masalan, dan juga liwat. Liwat itu homoseksual ya. Pada zaman dahulu kaumnya Nabi Lut itu banyak yang liwat, homoseksual. Fa innal amro, maka sesungguhnya penjelasan ini, fi dzalika, dalam perkara itu, yahtaju ila tafsili, membutuhkan penjelasan, liyadhharo, agar menjadi jelas, biwasitoti wajhis shawabi, dengan jalan pendapat yang jelas atau yang benar, wa huwa ayyuqala, yaitu dikatakanlah begini, in kanal maf'ulu bihi, jika objeknya adalah justru orang yang mengawali, in kanal maf'ulu bihi mabdzulan mubtadi'an, jika objeknya adalah justru orang yang mengawali atau orang yang merayu, ya, kanat tilkal mazlamata, maka termasuklah maksiat itu min madzalimin nafsi, adalah termasuk menzalimi diri sendiri. Jadi artinya begini, ini misalnya kezaliman diri sendiri ini seperti ini. Misalnya tadi contohnya adalah zina atau liwat. Kalau seseorang ini melakukan perzinahan, maka dari kedua belah pihak misalnya sama-sama menginginkan, nah ini artinya dua-duanya adalah menzalimi diri sendiri, baik itu si wanitanya ataupun si laki-lakinya, seperti itu. Jadi termasuk zalim kepada diri sendiri. Wa in kana al-fa'ilu qad rawadahu wa awadahu kana dzalika min madzalimil ibad. Wa in kana al-fa'ilu, dan jika pelakunya qad rawadahu wa awadahu, dan jika pelakunya itu membujuknya, wa awadahu, dan memaksanya, kana dzalika, ini adalah termasuk min madzalimil ibad, menganiaya atau menzalimi orang lain. Nah ini yang kedua, ini adalah pelakunya yang merusak, ya. Artinya dia membujuk si wanitanya atau memaksanya. Nah, ini berarti termasuk kezaliman kepada orang lain. Itu bukan zalim pada diri sendiri, tapi kezaliman kepada orang lain. Karena ini sifatnya membujuk, memaksa, ya, merayu agar dia tadi, si perempuan tadi mau untuk melakukan hal yang tidak baik. Maka orang yang seperti ini, pelakunya ini, maka termasuk orang yang menzolimi atau menganiaya orang lain. As-su'bati li'annahu adantil kasurah. As-su'bah, yang susah urusan ini, li'annahu adantil kasurah, karena sungguhnya ini sangat menyakiti, ya. Ini sangat menyakiti, tilka surah, seperti yang jenis ini. Jadi jenis yang kedua ini sangat menyakiti, ya. Wa qahharoha, dan memaksanya, wajarroha, dan menariknya, ilal maksiat, kepada hal yang maksiat. Ini ya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan, maka barang siapa yang melakukan
sunnatan sayyi'atan, melakukan tradisi yang jelek, yang buruk, kanat alaihi wizruha, maka dia tertimpa dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosanya orang yang mengamalkan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat jelek, bukan hanya saja kita yang mendapat dosa, tapi kita juga mendapat dosanya orang yang melakukan tadi, yang kita ajak untuk melakukan hal jelek tadi. Jadi 2 dosanya. Ya. Wa aidon, dan juga fa innahu, sesungguhnya dia atau pelaku yang memaksa orang tadi berbuat zina, ya. Hataka irdoha, dia itu telah menghancurkan harga dirinya. Ya. Wa adzan ahlaha wa adza alha, dan dia juga telah menyakiti keluarga dia, keluarga orang yang diajak untuk berbuat zina. Wa hamalahum al-'ara, dan dia telah membawa keluarganya, membawa apa? Al-'ara, aib, ya. Jadi ini akibatnya, ya, atau dampaknya, efeknya dari orang yang berbuat zina. Lebih-lebih yang mengajak, ya. Artinya apa? Memaksa untuk berbuat zina, kemudian membujuk, merayu. Ini sehingga terjadilah di situ perzinahan. Maka ini dampaknya adalah apa? Pelaku tersebut telah menghancurkan harga dirinya, telah menghancurkan harga diri si perempuan tadi. Kemudian telah menyakiti keluarganya perempuan tadi juga. Kemudian apa? Membawa keluarganya si perempuan itu bawa aib, ya. Nah ini. Wa ghairi dzalik, dan selain itu juga. Jadi naudzubillahi min dzalik, ini jangan sampai kita lakukan zalim kepada orang lain. Ini sangat tidak dibenarkan. Semoga kita semua terjaga dari hal ini. Amin ya rabbal alamin. Tambihun, peringatan. Al-a'radu asyaddu minal amwal. Harga diri itu lebih dahsyat daripada kezaliman terhadap finansial atau terhadap harta. Jadi kezaliman terhadap harga diri ini adalah lebih dahsyat, lebih parah daripada kezaliman terhadap harta yang kedua tadi. Qaulal ulama, berkata para ulama, lau anna syakhson akhadha mala syakhsin, seandainya syakhson, seseorang, akhadha mala syakhsin, dia mengambil harta orang lain, summa tawarro'a, lalu dia ingin membersihkan dari mengambil harta tadi, dia ingin kembali, dia ingin bertaubat, faja'a bihi ba'da mautihi, maka dia datang setelah kematiannya, ila warasatihi, kepada orang yang dirugikan dan kepada ahli warisnya, wa ila jami'i ahli ardi, dan kepada seluruh keluarga yang ada pada mereka. Faja'aluhu fi khillin maka nafi khillin. Faja'aluhu, maka mereka menjadikannya, fi khillin, menghalalkan, maka nafi khillin, asal dia itu membayar yang halal juga. Artinya begini, jadi untuk kezaliman terhadap yang pertama atau yang kedua, ya, jenis yang kedua terhadap harta, ini masih mending dibandingkan dengan kezaliman yang ada kaitannya dengan harga diri. Jadi contohnya kalau misalnya kita punya niat atau sudah mengambil misalnya harta orang lain, mencuri dan lain sebagainya, maka kita bisa langsung meminta maaf pada orang tersebut. Nah, walaupun misalnya orang tersebut sudah meninggal misalnya, maka kita bisa datang kepada ahli warisnya,
kepada keluarganya untuk bisa menghalalkan apa yang kita ambil tadi. Ya. Ini masih mending dibanding dengan kezaliman kepada harga diri, kezaliman yang berkaitan dengan harga diri. Fa'irdul mu'minu asyaddu min malihi. Sedangkan kezaliman seorang mukmin, kezaliman terhadap harga diri seorang mukmin, asyaddu min malihi, itu lebih dahsyat daripada kezaliman terhadap hartanya. Sedikit lagi. Wa min kalami Syekh Abi Al-Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Dan termasuk kalam daripada Syekh Abi Al-Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala, mimma yuqiful murida anit tarqi wuku'uhu fi ghibati akhadin minal muslimin. Mimma yuqiful murid, termasuk dari yang menghambat murid, anit tarqi, dari naiknya makom, wuku'uhu fi ghibatin, dia terjerumus untuk menghibah, akhadin, salah seorang minal muslimina, dari orang-orang Islam. Jadi banyak ya dari kita, kenapa sih kok kita nggak naik-naik makom kita, sedangkan kita sudah sholat, sudah ibadah puasa, sudah haji malahan. Nah, kenapa kok tetap saja seperti ini, berada di makom yang sama, tidak naik-naik? Nah, ternyata apa? Salah satunya adalah kita sering terjerumus untuk menghibah seseorang, saudara kita misalnya, orang-orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini juga terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi saling mengingatkan. Wa mani betulia biwuqu'ihi fi dzalika. Wa mani betulia, dan barang siapa yang dicoba biwuqu'ihi, dengan terjerumus di dalam ghibah, ngerasani wong, fi dzalika, dalam hal tersebut, di dalam hal ghibah, falyaqra al-Fatihata, maka hendaklah dia membaca surat Al-Fatihah, wa surat Al-Ikhlas, dan membaca surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidhataini, dan membaca dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini. Wa yaj'alu thawabihinna fi sahaifi. Wa yaj'alu, dan dia menjadikan thawabihinna, pahala surat-surat yang dibaca itu, fi sahaifi, untuk dijadikan dzalika syakhsi, masuk di dalam catatan amal orang-orang yang riba atau yang dirasani. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Fa inni, maka sesungguhnya aku, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil manami, di dalam tidurku. Ini yang melihat Rasul adalah siapa tadi? Syekh Abi Al-Mawahib Asy-Syadzili. Wa akhbaroni, dan Rasulullah itu mengkabarkan, memberitahukan kepadaku, bidzalika, dengan hal tersebut, tentang hal ghibah. Wa qala, dan berkata beliau, bersabda beliau, innal ghibata, sesungguhnya ghibah, wat thawaba, dan pahala, yaqifani, berhenti, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Wa arju ayyatawazana, dan aku berharap itu seimbang pahalanya dengan apa tadi? 3 surat yang tadi, yaitu surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Falaq juga An-Nas. Jadi intinya ini yang terakhir ya, untuk ghibah ini kalau bisa kita hindari ya. Kalau sudah terlanjur, maka kita harus meminta maaf atau meminta halal kepada orang yang kita ghibah. Kalau ghibah tersebut sudah sampai kepada orang yang kita ghibah ini. Tetapi kalau misalnya
riba itu belum sampai kepada orang yang kita riba, maka kita tidak usah datang ke orang yang kita riba. Tapi dengan cara apa? Maka ditebusnya adalah dengan cara membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, dan surat Falak juga An-Nas. Ini tujuannya adalah apa? Untuk dijadikan masuk di dalam catatan amal, ya, atau diberikan kepada orang yang kita riba tersebut, ya, gitu. Jadi ini, tapi bukan berarti kita boleh riba. Karena apa? Karena gampang, setelah riba kita langsung baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas dan Falak dan juga An-Nas. Itu tidak demikian juga, ya. Maka benar-benar riba ini kita harus bisa menghindar. Jadi kalau ada yang riba, kita malah mengingatkan, ya. Atau kalau nggak bisa mengingatkan, ya kita pergi saja, tidak usah nimbrung, atau justru kita ingin tahu, kepo, ya, apa sih yang diomongkan, apa sih itu, tidak perlu. Ya, yang namanya manusia siapa aja bisa, ya, namanya al-insan mahal khoto' wan nisyan. Manusia ini tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Barangkali ini saja yang bisa saya baca pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.